Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu hebat, sahabat Pena Indonesia. Pada kesempatan hari ini, 18 September, hari Sabtu 2021, diklat dengan tema Guru Menulis PTK yang kedua, dan ini hari terakhir. Kita mulai, dan sudah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Singgih Subiantoro dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, seperti biasa, seperti kemarin, nanti kita menyimak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh narasumber, ya sesuai waktu yang ada atau secukupnya sekitar 60 menit, kemudian dilanjutkan untuk kita bersama diskusi, sharing, tanya jawab. Pada kesempatan hari ini, Pak Singgih akan menyampaikan bagaimana publikasi jurnal ilmiah, di mana hasil penelitian tindakan kelas itu dipublikasikan pada jurnal. Nah, nanti mungkin akan diberikan tips, trik, atau strategi supaya bisa publis atau bisa publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau mungkin jurnal internasional oleh narasumber. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa menghadiri diklat pada kesempatan hari ini. Dan waktu kami persilahkan pada narasumber Pak Singgih Subiantoro MPD. Silahkan Pak. Terima kasih. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Pak Husein? Jelas, cukup Pak. Keras ya? Keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang meeting Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Panitia dan segenap peserta yang kami hormati, izinkan hari ini saya untuk sharing-sharing, ya. Hanya sekedar sharing saja. Barangkali nanti ada hal-hal atau pengalaman yang bisa Bapak Ibu ambil, yang bisa Bapak Ibu petik, dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk khususnya untuk menerbitkan artikel. Ya, mudah-mudahan harapan saya nanti ada yang bisa Bapak Ibu ambil. Ini sudah hadir ada sekitar berapa, Pak Husein? 16-an ya, 16. Oke, 16. Agak menurun ya dari kemarin ya. Kemarin ada 20-an lebih ya, 20-an. Ya, hampir 25. Nah, tapi mungkin weekend weekend ya. Ini cocoknya ini Pak Husein nih, di Tawangmangu itu ya. Kalau diklat Sabtu Minggu itu enaknya di Tawangmangu gitu ya. Jadi habis work terus langsung shop. Habis kerja langsung shopping gitu ya, cocoknya. Ini habis kerja langsung kerja lagi di rumah. Oke, enggak apa-apa ya. Ini kami apresiasi semangat Bapak Ibu, khususnya yang sudah hadir ya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya masih bisa menyempatkan waktunya ya. Meskipun mungkin sambil berbagi waktu ya, mungkin sambil ngomong anak, sambil masak dan lain sebagainya, tapi nggak masalah. Ya inilah fenomena sekarang ini ya di masa pandemi. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa. Ya, dulu kita susah ya. Kerja satu ya selesaikan dulu, baru nanti lanjut pekerjaan yang kedua. Kalau sekarang ini Zoom Meet itu bisa 4 laptop dijejer ya Pak ya, tambah 1 HP mungkin. Itu terjadi, benar-benar terjadi.
Bahkan teman-teman saya sudah terbiasa begitu. 3 laptop atau kadang-kadang 4 laptop kayak gitu. Itu sering. Ya, oke, lanjut ke materi ya, Bapak Ibu. Hari ini kita materinya sedikit berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kita membahas PTK, ya, sistematika PTK, prinsip-prinsip pelaksanaan PTK seperti apa. Nah, sekarang kita beralih ke penerbitan artikel. Pertama adalah menulis dulu sebelum menerbitkan. Tentunya menulis dulu. Nah, bahannya dari mana? Tentu bahannya dari PTK. Nah, maka ini cerita bersambung ya. Kalau cerita yang pertama kemarin belum selesai, kita belum bisa melanjutkan ini cerita yang kedua ini gitu ya. Maka kemarin harus kita kerjakan dulu buat apa namanya perencanaan ya PTK dilaksanakan, setelah itu dibuat laporan ya. Nah, dari laporan PTK itulah nanti akan kita ubah menjadi format artikel ilmiah jurnal khususnya nasional, minimal nasional ya Bapak Ibu ya. Kalau lokal kalau di tempat kami itu ada nilainya 1 ya. Nanti kalau di tempat Bapak Ibu saya kurang paham, tapi nampaknya sama ya Pak Husen ya. Kelihatannya sama ya, hanya 1 nilainya. Nah, lokal itu juga persepsinya kadang-kadang sedikit berbeda. Ada yang reviewer itu mengatakan kalau belum 3 kabupaten itu masih dikatakan lokal. Nah, kalau sudah 3 kabupaten itu bisa diakui setara dengan nasional ya, nilainya 2. Itu di tempat kami, ya, di tempat kami seperti itu. Nah, tapi kalau di jurnal standar jurnal nasional sendiri, ini kalau di versi dosen itu minimal 4 provinsi Bapak Ibu. Jadi penulisnya, kemudian pengelolanya, reviewer artikelnya itu berasal dari 4 provinsi standarnya. Nah, kalau belum 4 provinsi berarti belum bisa dinilai sebagai jurnal nasional. Tapi kalau di guru nampaknya sedikit berbeda ya, mungkin ya agak berbeda sedikit. Tapi saran saya Bapak Ibu supaya nanti aman, lebih aman, nanti ketika Bapak Ibu mengajukan PAK bisa aman dan nyaman, maka penuhi standar yang lebih tinggi. Ya, mungkin gunakan standar yang tadi 4 provinsi. Itu menurut saya jauh lebih aman dan nyaman. Gitu. Jelas poinnya 2 gitu kan, dan kemungkinan juga tidak akan dinilai apa ya dengan sulit ya. Biasanya kan kalau sudah dikelola dengan baik oleh editor, kemudian sudah masuk reviewer begitu ya, itu ya otomatis akan bisa divalidasi. Karena kenapa? Karena reviewer jurnal itu biasanya posisinya lebih tinggi daripada reviewer PAK, daripada penilai PAK. Karena isinya di situ doktor ya, profesor yang keilmuannya sudah jelas, sudah sangat jelas. Ya, itu intermezzo saja Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan ya. Oke. Sudah terlihat ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini lebih semangat dari kemarin karena ini apa ya? Ini gongnya kalau di diklat ini biasanya gongnya ini ya penulisan artikel gitu. Karena kalau PTK itu sebagian besar ya sudah mampu. Tetapi untuk bisa mempublish artikel yang standar nasional itu belum tentu. Ada yang mungkin bisa membuat laporan PTK, tidak bisa membuat artikel, atau mungkin bisa membuat artikel tapi belum bisa menembus jurnal yang standar nasional, ya, dan seterusnya. Oke, maka materi ini saya kira menjadi materi yang inti ya dari diklat selama 2 hari ini. Oke. Nah, latar belakang dibutuhkannya diklat ini atau pelatihan ini. Yang pertama adalah adanya keterbelakangan di dalam publikasi. Ya, ini bukan hanya guru, di dosen pun juga sama saja. Dosen yang aktif ada, yang tidak aktif banyak, gitu ya. Khususnya dalam publikasi ilmiah. Guru juga begitu.
Ya, ada yang guru yang istilahnya moncer gitu ya, sampai ke level nasional karena apa? Mungkin salah satunya karena publikasinya banyak publish di jurnal-jurnal nasional gitu ya. Gitu. Nah, ini kita akui ya bahwa ada keterbelakangan dalam publikasi ilmiah. Dari sisi jumlah saja kurang, apalagi yang berkaitan dengan kualitas. Ini masih sangat kurang. Ya. Yang kedua, banyaknya pelanggaran kode etik. Ya, banyaknya pelanggaran kode etik. Kode etik dalam apa? Penulisan ilmiah. Yang paling mudah ditengarai adalah apa? Plagiasi. Plagiasi artikel ilmiah. Ya, ini khususnya di guru ya, khususnya di guru. Ini terus terang kenapa? Karena saya mengelola ada sekitar 6 jurnal yang saya kelola, dan biasanya yang persentase plagiasinya relatif tinggi itu ya kebanyakan di guru. Ya. Nah, ini ada apa? Mari kita evaluasi bersama. Kemarin saya baru menerima 7 artikel yang dikirim bersamaan karena satu wilayah gitu ya, dikirim bersamaan. Ada 7 artikel. Nah, dari 7 itu hanya 1 yang lolos plagiasi di bawah 20%. Dia 19%. Nah, yang 6 itu di atas 30%. Ada yang 35, ada yang 39, bahkan yang paling tinggi ada 65%. Nah, ini adalah salah satu ciri pelanggaran kode etik. Nah, ini harus hati-hati, baik itu penulis maupun pengelola jurnal. Kami sebagai pengelola jurnal bukan bermaksud mempersulit Bapak Ibu atau penulis ini artikel ya. Tidak, kami tidak akan mempersulit. Tetapi karena adanya pelanggaran semacam ini berbahaya bagi kami sebagai pengelola jurnal. Kenapa? Ketika ada 1 saja ditemukan yang plagiasinya cukup tinggi, katakanlah di atas 50%, maka itu akan mengurangi, akan dipotong skornya. Kan di dalam akreditasi jurnal kan ada poinnya. Nah, itu kita dipangkas poinnya 15 kayak gitu. Nah, apabila di dalam satu edisi itu ditemukan 1 artikel yang plagiasinya tinggi mendekati 100%, maka itu kita bisa diskor lebih banyak lagi. Nah, itu yang berbahaya. Maka kualitas pengelolaan jurnal kita itu juga akan menurun ketika ditemukan adanya pelanggaran kode etik semacam ini. Nah, tetapi ketika artikel yang Bapak Ibu submit ke pengelola jurnal itu tidak ditengarai atau tidak ada indikasi pelanggaran kode etik, khususnya plagiasinya rendah di bawah 20%, atau biasanya standar maksimal kan 25 ya, mungkin 23, itu sudah aman Bapak Ibu ya, bisa kita terima di tahap pertama ini. Tinggal nanti sistematikanya bagaimana, ruang lingkupnya masuk enggak, fokus and scope-nya masuk enggak, kayak gitu. Nah, kalau itu masuk, maka itu akan lolos tahap 1, masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu nanti di reviewer ya, di sisi substansi, ya, kontennya seperti apa, apakah pembahasannya cukup mendalam atau tidak, kelayakan referensinya bagaimana, kemuktahiran referensinya bagaimana, itu nanti akan dievaluasi oleh reviewer. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian ini budaya membaca dan menulis rendah. Ya, ini terus terang saya juga begitu. Ya, saya budaya membacanya juga terus terang masih rendah. Gitu. Kalau menulis ya masih agak suka, saya menulis masih agak suka, tapi membaca agak kurang. Gitu. Apalagi yang bentuknya fisik, gitu ya. Kalau yang baca online itu senang aja di website, gitu ya, e-book itu masih suka. Tapi kalau yang sifatnya fisik, gitu ya, itu terus terang kurang. Nah. Kemudian budaya mendengar dan melihat dominan, ya, lebih dominan daripada membaca dan menulis. Kalau contohnya apa? YouTube, ya kan? Kalau Bapak Ibu nonton YouTube, mendengarkan suaranya yang merdu enak, ada musik-musiknya, itu pasti senang, gitu ya. Senang. Tetapi kalau sudah mulai menulis, membaca, biasanya relatif kurang. Gitu ya. Melihat, ini masih senang melihat, ya. Tampilan PPT, kalau PPT-nya menarik itu ya seneng aja, melihat film itu ya seneng aja gitu. Tapi kalau sudah membaca, menulis, apalagi yang sifatnya ilmiah, itu
pasti kurang. Gitu ya. Nah, alasan guru menulis ini kita harus paham dulu nih alasannya. Kira-kira Bapak Ibu yang mana ini? Apakah alasannya karena kebutuhan angka kredit, mau maju PAK, mau naik pangkat gitu ya, atau karena tuntutan profesionalisme, merasa dirinya bahwa saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ini wajib meningkatkan profesionalisme guru ya dengan berbagai kegiatan yang bisa kita ikuti. Nah, atau lainnya. Ini karena apa? Karena bisa jadi alasannya karena uang. Loh, kok bisa? Bisa. Menulis itu bisa mendatangkan uang. Contohnya, misal di jurnal kami, salah satu jurnal kami ada jurnal IJIM itu yang saya kelola, itu gratis. Submitnya gratis. Tetapi di setiap edisinya itu akan kami berikan reward, ya, ada 250.000 bagi penulis terbaik. Penulis yang artikelnya terbaik maksudnya gitu ya. Nah, itu akan kami berikan setiap edisinya 250.000 kan lumayan. Tidak bayar dikasih reward. Kemudian kalau di jurnal kami yang lainnya ada yang hanya gratis saja, ada yang membayar 250.000, tetapi ketika artikelnya nanti terbaik itu kita ganti 250.000 jadi gratis lagi. Nah, itu. Ada juga di tempat lain, ada yang saya dengar itu gratis dan kalau artikelnya lolos ya dipublish itu diberikan reward 750.000. Ada yang seperti itu. Tapi yang tidak gratis juga banyak, yang bayar yang sampai jutaan pun juga ada. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pintar-pintar memilih saja. Mau yang gratis, mau yang ada reward-nya sedikit atau yang reward-nya banyak juga ada. Gitu ya. Nah, kemudian, lalu kendalanya apa? Ternyata menulis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama, tidak ada waktu. Ya, waktunya sama 24 jam, tapi kok ada yang bisa setiap bulan mempublish satu artikel gitu ya. Ada yang setiap 6 bulan mempublish satu artikel. Ada yang 10 tahun baru mempublish satu artikel juga ada. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, apakah waktunya memang benar-benar tidak ada atau tidak menyempatkan? Nah, itu yang harus kita evaluasi bersama. Gitu. Kemudian tidak punya ambisi, pasrah. Pasrah lah 5 tahun meneh pensiun gitu ya. Bahasa Indonesianya pasrah sajalah 5 tahun lagi sudah mau pensiun kok, ngapain repot-repot gitu ya. Ngapain naik pangkat, gajinya sudah besar kok. Misal ada yang seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan semua kan punya prinsip ya, tidak bisa dipaksa. Kemudian tugas utama mengajar. Nah, merasa bahwa di guru kan tidak ada kewajiban untuk pengabdian, untuk penelitian, seperti itu ya, kecuali yang mau naik pangkat. Nah, maka mungkin merasa bahwa tugas utamanya adalah mengajar, yang lain hanya tugas tambahan. Mungkin seperti itu juga bisa. Tuh. Kemudian bingung harus memulai dari mana. Saya pengen gitu ya, mungkin ada yang saya pengen menulis, tetapi mulainya dari mana ya? Buat judul dulu, meneliti dulu, atau bagaimana gitu. Kemudian sudah mencoba menulis tapi bingung, nah mempublikasikannya. Artikel sudah dibuat nih, draft sudah jadi nih, tapi mau disubmit kemana? Apalagi sekarang itu jurnal-jurnal sudah sebagian besar itu sudah online. Apalagi untuk dosen itu wajib online sejak 2017. Kalau guru masih fisik ya, masih boleh fisik. Nah, ini barangkali bingung cara publish-nya gimana, submit online-nya gimana. Nanti kalau ada revisi gimana? Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian tidak punya penelitian, ya, tidak punya laporan PTK. Nah, ini akan jadi beban ya. Tidak punya bahan, ya. Terbebani. Gimana harus gimana? Karena nggak punya bahan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, alasan-alasan yang lainnya. Nah, ini kita harus pahami dulu kira-kira kendala kita yang paling yang mendasar apa nih? Apakah karena sudah punya bahan tetapi bingung nanti mau publish di jurnal mana, karena jurnal kan ada ribuan ya, di Indonesia aja ada ribuan jurnal. Mau ke yang mana, mau yang sudah terakreditasi atau yang belum,
yang terakreditasi Sinta berapa? Ada Sinta 6 ya, 1 sampai 6. Yang paling mudah yang 6 ya, tentunya ya. Yang 1 relatif lebih susah. Kemudian kenapa harus menulis ini ya? Hampir sama dengan kenapa harus membuat PTK. Kebiasaan guru menulis artikel dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Karena ketika kita menulis, otomatis kita meneliti kan. Meneliti, kemarin ada inovasi ya. Ada inovasi, kemudian kita tulis menjadi artikel, dibaca banyak orang, menjadi inspirasi banyak orang di luar sana. Ya. Sehingga bisa menjadi rujukan nih. Contoh misalnya ada satu guru saja yang misalnya aktif menulis, naik pangkatnya cepat, pasti akan menjadi contoh. Akan dijadikan model pasti ya, guru model. Ini misalnya ini ada guru nih yang cepat sekali bisa menulis artikel dengan cepat, mempublish di banyak jurnal, naik pangkatnya juga lancar cepat. Nah, itu pasti akan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Nah, sehingga guru akan selalu berinovasi dan berkreasi dalam melaksanakan kewajibannya di dalam kelas. Nah, ketika sudah terbit satu, pasti nanti akan merasa kurang nih. Coba lagi, terbitkan lagi. Kemarin sudah di jurnal Univet, besok di jurnalnya Universitas Mandalika, gitu ya. Besok ganti lagi di kampus yang lain. Pasti akan begitu. Kalau di satu jurnal terus kan pasti akan bosan. Lalu kemudian, kenapa harus dipublikasikan? Kan sudah ditulis artikel tuh. Kenapa kok harus dipublish? Nah, publikasi itu merupakan kewajiban ya, bagian kewajiban daripada seorang peneliti untuk mengumumkan hasil, temuan, simpulan, dan implikasi hasil penelitian atau telaah kepada publik, kepada masyarakat luas, gitu ya. Jadi kita sebagai seorang peneliti, kan guru, dosen itu kan sebetulnya seorang peneliti juga ya. Itu kan ketika sudah meneliti maka wajib mengumumkan hasilnya. Ini loh hasilnya. Bukan hanya sekedar dicetak jadi laporan lalu dikumpulkan di sekolah. Itu yang baca paling hanya kepala sekolah atau wakil kurikulum mungkin gitu kalau di sekolah ya. Kalau dibaca, kalau enggak berarti tidak didiseminasikan. Tapi kalau dipublish ke jurnal maka ada peluang untuk dibaca banyak orang. Ya. Sebagai sarana menyampaikan ide dan pikiran sehingga dapat dimanfaatkan secara luas. Ya, itu. Bisa jadi artikel yang Bapak Ibu publish itu menjadi apa ya? Menjadi ide, ya, menjadi modal bagi peneliti lain, bagi guru-guru lain. Oh, ini misalnya Bu Miftahul Khairiyah ini sudah meneliti tentang misalnya apa ya? Seamless learning di SMP A katakanlah. Nah, dia membahas tentang bla bla bla. Nah, saya coba tak bahas tentang yang lain, hal-hal yang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bisa menjadi apa ide bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya jurnal ilmiah. Nah, sekarang kita pahami dulu ya kategori jurnal ya, atau jurnal ilmiah. Ada beberapa kategori ini kita harus paham dulu. Kalau Bapak Ibu mau misalnya naik pangkat ya, mau naik pangkat, Bapak Ibu butuh berapa kumnya? Itu harus dianalisis dulu kebutuhan kumnya ya. Nah, kemudian nanti kalau mau publish, saya harus publish di mana? Tentu yang pertama harus disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Kalau baru pertama kali menulis ya jangan langsung yang nasional terakreditasi atau yang internasional, bahkan yang internasional bereputasi, jangan dulu. Mungkin dimulai dari nasional tidak terakreditasi. Kalau bisa jangan yang lokal ini ya, kalau bisa jangan yang lokal, karena kumnya hanya satu kalau di guru, dan ya terlalu sederhana lah ya, terlalu minimalis. Coba yang ini, yang kategori kedua, nasional tapi belum terakreditasi. Ini kumnya kalau di guru itu 2. Ya, standarnya tadi ada yang mengatakan minimal 3 kabupaten berbeda. Penulisnya, kemudian juga pengelolanya dari 3 kabupaten berbeda. Tapi kalau di dosen ya, kalau di dosen itu standarnya adalah
4 provinsi, baik itu penulis, pengelola, maupun reviewernya. 4 provinsi. Nah, maka nanti diperhatikan saja Bapak Ibu, bisa dilihat kok. Nanti di website jurnal itu bisa dilihat, oh ini dari mana saja pengelolanya, reviewernya dari mana, penulisnya ini dari mana saja, di setiap edisinya itu bisa kita lihat dengan cepat. Itu ya. Yang ketiga, jurnal nasional terakreditasi. Nah, kalau dulu itu A dan B, dulu sebelum 2018 ya. Tapi setelah itu ya mulai 2018 kalau tidak salah itu ada kategori atau peringkatnya mulai dari Sinta 1 sampai dengan 6. Yang paling tinggi itu 1. Ya, peringkat Sinta 1 itu paling tinggi. Otomatis juga selektivitasnya semakin ketat ya. Seleksinya semakin ketat Bapak Ibu. Nah, kalau masih pemula coba yang di level 6 dulu, Sinta 6. Peringkat 6, peringkat 5 atau mungkin maksimal 4. Itu relatif saya kira relatif lebih mudah untuk kita tembus. Itu. Kemudian kategori yang keempat internasional ya, jurnal internasional. Tanpa embel-embel yang lain ya, tanpa reputasi. Internasional. Itu syaratnya adalah bahasanya adalah PBB. Yang paling mudah bahasa Inggris biasanya, paling umum bahasa Inggris. Jadi kalau jurnal internasional tapi di dalamnya bahasa Indonesia, maka hati-hati Bapak Ibu tidak perlu dimasuki. Karena nanti tidak akan diakui sebagai kategori internasional. Mungkin nanti akan diturunkan menjadi jurnal nasional tidak terakreditasi. Ya, itu. Syaratnya penulisnya adalah lebih dari 2 negara. Lebih dari 2 negara. 3, 4 negara itu nanti akan aman ya, bisa diakui sebagai jurnal internasional. Kemudian yang kelima, kategori yang terakhir adalah jurnal internasional berreputasi. Ada embel-embelnya reputasi. Kalau reputasi berarti reputasi baik ya, reputasi tinggi. Nah, kalau di kalangan dosen yang dimaksud reputasi itu ada 3. Ya, Scopus, WOS, dan Microsoft Academic. Ada 3 ini. Nah, di kalangan guru juga nampaknya sama. Tapi yang paling familiar adalah Scopus. Artinya, jurnal itu adalah jurnal internasional, tapi sudah masuk dalam indeksasi Scopus. Scopus itu pengindeks internasional yang saat ini menjadi rujukan dunia, gitu, yang semuanya berbondong-bondong ke situ, gitu. Nah, ini. Nah, tapi saya kira mungkin kalau yang masih awal-awal, masih awam, tidak perlu menembus ini dulu. Coba yang kategori kedua dulu ya, nasional tidak terakreditasi. Nanti kalau sudah tembus, sudah lolos, nanti coba naik lagi ke yang terakreditasi. Mungkin peringkat Sinta 5, Sinta 6, seperti itu. Saya kira itu, Bapak-Ibu, masih ada sedikit ini. Pelanggaran. Nah, tadi ada di awal saya sebut pelanggaran kode etik ya. Nah, di dalam publikasi ilmiah ini ada 3 kategori pelanggaran. Ada 3 kategori pelanggaran. Yang pertama adalah fabrikasi. Maksudnya adalah membuat data yang sebetulnya itu fiktif. Misalnya, Bang, contohnya misalnya nilai, gitu ya, nilai siswa nih. Sebetulnya nilainya itu 5, 5, 5, 5 seperti itu ya. Atau mungkin tidak pernah memberikan soal pretest. Nah, paling mudah begini. Tidak pernah memberikan soal pretest, tapi Bapak Ibu menyampaikan ada pretest tanggal sekian, sekian seperti itu. Tidak pernah memberikan post test, tapi Bapak Ibu menyampaikan dilakukan post test pada tanggal sekian-sekian. Nah, itu namanya membuat-buat gitu ya. Sebetulnya itu fiktif tetapi dibuat ada, pernah ada seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, falsifikasi. Mengubah data sesuai dengan keinginan. Misalnya Bapak Ibu kalau misalnya membuat instrumen tes gitu ya,
instrumen tes, post tes misalnya kan biasanya ada uji ya, uji butir soal ya. Nah, kan ada yang soal yang layak tidak layak gitu ya. Nah, kemudian daripada lama nih harus direvisi lagi nanti sampai apa soalnya berapa persen layak. Nah, Bapak Ibu ubah gitu ya. Kita ubah lalu kemudian dinyatakan bahwa ini 90% layak dan 90% itu kita gunakan sebagai butir soal ya. Kita ambil kita jadikan soal post test misalnya. Itu namanya mengubah data sesuai dengan keinginan. Kemudian misalnya PTK, sebetulnya setelah 2 siklus itu belum tercapai indikator penelitiannya, indikator keberhasilan penelitiannya. Tetapi kita ubah, wah menjadi 8, 9, 8,5 sehingga mungkin indikator keberhasilan penelitiannya tercapai. Motivasinya sebetulnya rendah, kita ubah persentasenya sehingga bisa mencapai indikator keberhasilan penelitian. Ini namanya falsifikasi. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kategori yang pertama dan kedua ini, ya, kategori yang pertama dan kedua ini itu tidak bisa dideteksi dengan mudah. Artinya orang lain itu sebetulnya tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa apa ya namanya memperkirakan atau menuduh bahwa ini adalah falsifikasi, ini adalah fabrikasi, itu sebetulnya tidak. Ya, tetapi itu hanya apa ya, hanya ya kode etik saja lah, hanya sebatas kode etik apa yang harus kita lakukan dengan data itu saja. Perkara Bapak Ibu mengubah apa kemudian membuat-buat atau tidak itu tanggung jawab moral Bapak Ibu, ya tanggung jawab moral kita bersama. Orang lain biasanya tidak akan sampai menyentuh ke arah sana ya. Tapi yang ketiga ini, kategori yang ketiga ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang lain ini bisa melihat, bisa mendeteksi, bisa mengecek ya. Bisa mengetes gitu ya. Berapa plagiasi dari artikel kita itu bisa dilihat dengan alat ya, dengan software. Pengelola jurnal itu biasanya punya software atau aplikasi untuk mengecek plagiasi. Ya. Dan ini ada standarnya. Kalau di kami ada yang 20%, ada yang 25%. Kalau jurnal yang sudah terakreditasi, kami gunakan standar 20%. Kalau jurnal yang belum terakreditasi, kita gunakan standar 25%. Kalau jurnal yang baru berdiri, itu kita gunakan standar 30%. Itu sudah maksimum. Sudah paling maksimum. Nah, kalau lebih dari 30% itu sudah otomatis di-reject. Di-reject itu berarti ditolak ya. Tidak akan diterima. Sebagus apapun isinya, kalau plagiasinya lebih dari 30%, saya kira semua jurnal tidak akan menerima. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang kategori ketiga, plagiasi. Kalau yang fabrikasi dan falsifikasi ini hanya apa ya tanggung jawab moral kita masing-masing saja. Lanjut, jenis artikel ilmiah, ada hasil penelitian dan non-penelitian. Ya, ini. Tapi biasanya di kalangan guru ya untuk penilaian penilaian PAK biasanya ini satu paket antara laporan PTK dengan artikel yang dinilaikan ini harus satu paket. Biasanya begitu. Kalau ada di tempat lain mungkin tidak harus pakai PTK, cukup artikel jurnal saja berarti lebih baik, berarti lebih longgar. Karena pengalaman kami di sini banyak guru yang melaporkan seperti itu. Karena kami kan sering sekali menerima artikel dari para guru begitu ya. Itu harus satu paket. Laporannya disetor, kemudian artikelnya ini. Nah, nanti akan dapat double poin ya. PTK-nya dapat poin, artikelnya dapat poin. Tapi harus relevan. Tidak boleh PTK-nya membahas A, artikelnya membahas B. Ya, tapi sekali lagi setiap daerah itu bisa berbeda. Nah, Bapak Ibu yang akan lebih memahami peraturan ini. Gitu. Kami hanya berdasarkan laporan, berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu guru yang menerbitkan artikel di tempat kami. Kemudian sistematika. Kalau kemarin sistematika PTK ya, ini berbeda.
Sekali lagi berbeda dengan sistematika PTK. Sistematika umum artikel ada yang pertama adalah judul, ya, judul artikelnya biasanya paling atas, judul artikelnya. Nah, judul ini juga ada batasannya, Bapak Ibu, tidak seperti PTK kemarin 20 kata. Nah, kalau di standarnya jurnal itu biasanya hanya 12 kata. 12 kata. Nah, lalu bagaimana triknya? Ya, dari judul PTK itu harus kita kemas singkat, tetapi di dalamnya mengandung ada tujuan penelitiannya di situ, kemudian ada hasilnya itu juga harus tertuang di dalam judul. Ya, atau ada juga yang mengatakan variabelnya, variabel bebas terikatnya harus tercantum di dalam judul. Gitu. Tapi kalau kami lebih pada tujuan dan hasil itu tercantum di dalam judul. Yang lebih penting. Kemudian identitas autor, ya, ada nama kita, tuliskan lengkap tanpa gelar, ya. Jangan ditambah-tambahi gitu ya, tambah doktor, tambah MPD dan seterusnya, nggak perlu ya. Ini karena memang etika penulisannya seperti itu, ya kita ikuti saja. Ada abstrak, pendahuluan, metode, ya, ada juga yang menggunakan metode penelitian, ya, silahkan nanti ikuti saja. Tapi secara umum itu hanya metode. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan saran, ucapan terima kasih, ini sifatnya opsional. Biasanya ucapan terima kasih ini diwajibkan ada bagi penerima hibah. Misalnya Bapak Ibu ini karena diberikan dana hibah dari kabupaten atau dari provinsi atau dari pusat begitu ya. Itu Bapak Ibu harus sertakan di situ, sampaikan terima kasih kepada pemberi dana ya atau pemberi hibah. Kemudian daftar referensi. Nah, kalau kemarin di PTK daftar pustaka, kalau di sini umumnya adalah daftar referensi. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini kita satu-satu kupas ya. Pertama judulnya. Ya, judulnya ada yang gunakan standar 14, ada yang 12. Ya, yang jelas kurang dari 14. Rata-rata semua jurnal menggunakan standar ini. Harus ringkas dan jelas, memuat variabel terikat dan bebas, ada yang menggunakan pola seperti ini, ada juga yang harus ada tujuan dan hasil ya di situ. Ya, silakan nanti ikuti sesuai dengan aturan penulisan di setiap jurnalnya. Kemudian waktu dan tempat tidak perlu dicantumkan, Bapak Ibu. Kalau di PTK kan ada ya, tahun ajaran 2020-2021 gitu ya, di SDN 1 Grogol gitu. Nah, kalau di sini nggak usah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh judulnya. Model pembelajaran inside outside cycle untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ya, minimal 2 nih. Tuh, ini sudah memenuhi standar minimal dari penulisan judul artikel ilmiah. Tuh. Nanti bisa disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian sekarang masuk ke identitas penulis. Di bawahnya judul biasanya ada identitas penulis. Ya, pasti ada lah ya, pasti ada. Urutannya pertama sebutkan penulis dulu. Ya, mulai dari penulis pertama sampai penulis anggota. Ya. Kalau Bapak Ibu hanya sendiri, mandiri, gitu ya, tunggal ya nggak apa-apa, tulis satu saja nama Bapak Ibu, ya. Nama Singgi Subiantoro gitu saja, tidak perlu ditambahkan dengan gelar. Lalu kemudian afiliasi, ya, di bawah nama itu biasanya afiliasi. Afiliasi itu nama instansi atau tempat bekerja. Misalnya saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Umumnya itu ada tambahan sampai kota dan negara. Ya, khususnya untuk jurnal-jurnal yang sudah Sinta atas ya, Sinta 1 2
kemudian internasional bereputasi itu standarnya begitu. Jadi meskipun penulisnya itu sama-sama Sukoharjo, sama-sama Solo gitu ya, tetap dituliskan Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Ya. Tapi tergantung dari template dan aturan jurnal masing-masing ya sekali lagi, karena bisa jadi berbeda. Kemudian yang berikutnya, yang wajib berikutnya adalah email penulis, Bapak Ibu. Ya, harus ada alamat email. Seringkali tidak dituliskan alamat email. Padahal email itu menjadi sarana utama ya untuk corresponding antara autor dan juga editor. Kalau ada kekurangan, ada hasil revisi, ya itu dikirimkannya lewat email karena by system. Ya. Jadi rata-rata sekarang jurnal kan tersistem ya pakai OJS, Open Journal System. Ya. Ini semuanya otomatis, Bapak Ibu, lewatnya email. Maka sering-sering buka email ya, seminggu sekali lah. Seminggu sekali sempatkan buka email kan, apalagi sekarang gampang sekali dikonekkan ke HP ya. Bisa kita cek setiap saat. Nah, siapa tahu dalam seminggu sudah ada hasil review ya. Siapa tahu kalau jurnalnya cepat kan, progresnya kan begitu. Kalau yang bukanya setengah tahun sekali sudah lewat, sudah ditinggal sama pengelola jurnal gitu. Karena nggak merespon, ditunggu ini kan mana ini revisinya, kok nggak setengah tahun nggak direvisi-revisi gitu, tinggal terbitkan artikel yang lain gitu ya. Jadi email ini sangat dibutuhkan. Ya, syukur-syukur nanti Bapak Ibu melampirkan nomor HP ketika mendaftar di sistem OJS. Ya, lampirkan nomor HP. Karena apa? Ya namanya penulis itu kadang-kadang ya tidak membuka email setiap saat. Kadang-kadang kami dari pengelola itu kalau sudah 3 bulan tidak merespon, itu kami WA dengan catatan ada nomor yang disertakan di situ. Nah kalau nggak ada nomornya juga, ya sudah tinggal kan. Mau kita hubungi lewat apa kan tidak ada kontaknya. Nah lalu di bawahnya biasanya di bawah identitas itu ada abstrak. Nah kalau jurnal itu jurnal nasional itu standarnya itu ada 2 bahasa. Ada versi Indonesia dan versi Inggris. Biasanya dibuat dalam 1 halaman. Tidak bahasa Indonesia 1 halaman, bahasa Inggris 1 halaman. Terlalu banyak. Karena hanya dibatasi setiap abstrak itu 150 sampai 200 kata, Bapak Ibu. Jadi kira-kira ya setengah halaman itu 200 kata. Setengah halaman. Kalau 1 halaman itu sekitar 400 sampai 500 kata. Itu. Ya. Kemudian isinya apa? Isinya itu ada 4 poin. Ya, biasanya ada 4 poin. Ada tujuan, ya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan bla 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 bla. Kemudian yang kedua metode, ya, metode penelitian yang dipilih. Kemudian hasil dan yang terakhir adalah kesimpulan atau rekomendasi. Atau kesimpulan dan rekomendasi dibuat terpisah juga bisa. Jadi paling tidak ada 4 poin yang harus kita masukkan di dalam abstrak. Nah, 4 poin ini kita ceritakan dalam 150 sampai 200 kata. Hanya maksimal setengah halaman. Nah, bagaimana caranya? Ya ringkas, padat, ringkas, jelas. Gitu. Tidak perlu ditambahi dengan cerita-cerita yang lain gitu ya. Apalagi ditambah dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Aduh, kepanjangan gitu ya. Kemudian diikuti dengan 3 sampai dengan 5 kata kunci. Ya, 3, perhatikan 3 sampai 5. Berarti tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 5. Ini standar ya, standar internasional seperti ini. Jadi kalau diminta 3 ya 3 minimal. Maksimal 5 ya 5 saja. Nah, kata kunci ini kita ambilkan dari mana? Dari judul dan abstrak. Ya. Karena di judul itu belum tentu mengandung 3 kata kunci, bisa jadi hanya 2. Ya, bisa jadi hanya 2 lah. Yang satunya dari mana? Ya dari abstrak. Kan ada mungkin membahas apa ya. Nah, itu masukkan di kata kunci sehingga terpenuhi minimal 3 sampai 5 kata kunci. Oke. Masih semangat Bapak Ibu?
Atau loyo ini? Ya, jangan loyo dulu, ini belum selesai ya. Lanjut dulu Bapak Ibu ya, nanti kita diskusi. Oke. Sekarang masuk ke pendahuluan. Ya, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini isinya adalah permasalahan dan fakta. Ya. Permasalahan apa yang ada di kelas Bapak Ibu itu munculkan masalah prestasi, masalah pemahaman, masalah apalagi motivasi, masalah daya tarik atau yang lainnya, ceritakan di situ. Ya, kemudian faktanya apa? Nah, harus didukung nih dengan fakta. Apakah mungkin tabel nilai gitu ya? Atau mungkin hasil analisis kuesioner. Nah, itu minimal ditampilkanlah faktanya. Jadi seolah tidak ngarang gitu ya, cerita bahwa kualitas pembelajarannya sangat rendah. Misalnya kemarin masih menggunakan metode konvensional misalnya. Itu kan hanya cerita, mana faktanya? Nah, dilampirkan dengan apa tabel, apa gambar, sedikit saja. Seperti itu. Kemudian menjelaskan teori yang melatar belakangi. Nah, jadi tidak perlu disajikan dalam bab khusus kajian teori, itu nggak usah. Kajian teori masuk di dalam pendahuluan. Ya, teori-teori yang langsung berkaitan dengan kata kunci yang tadi disebutkan di dalam abstrak atau berkaitan dengan judul. Ya, itu jangan terlalu banyak. Kalau misalnya cerita tentang mobile learning, itu ya langsung saja merujuk pada mobile learning. Jangan cerita media dulu atau kategori media terlalu panjang gitu ya. Langsung saja pada mobile learning. Apa yang dimaksud dengan mobile learning? Ya, prinsipnya bagaimana? Gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kajian pustaka sama ya, menjelaskan teori-teori yang melatar belakangi penelitian Bapak Ibu. Kemudian kajian riset sebelumnya, nah ini juga bisa diceritakan. Penelitian sebelumnya itu membahas tentang apa, hasilnya apa, ya itu bisa diceritakan. Kemudian rumusan permasalahan atau pertanyaan yang akan dijawab. Ada rumusan permasalahan yang apa ya tadi berdasarkan pada ini pokok permasalahan. Tadi kan masalahnya banyak, kemudian Bapak Ibu batasi menjadi apa pokok permasalahan. Nah, itulah yang nanti jadikan rumusan. Kemudian tujuan penelitian. Nah, ini juga harus tercantum di dalam pendahuluan, biasanya di paragraf-paragraf terakhir. Ya, di paragraf terakhir Bapak Ibu sampaikan tujuan penelitian ini adalah apa? Itu untuk memudahkan para reviewer ya untuk melihat bahwa artikel Bapak Ibu sudah memenuhi apa persyaratan atau sistematika yang ditentukan. Seperti itu. Kemudian berikutnya metode. Nah, metode tentu ini juga relatif ya, tidak mesti sama ya, tidak sama. Kadang-kadang ada yang tidak menyebutkan tempat gitu ya. Ada juga yang disebutkan dan seterusnya. Silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Kan ada yang dirahasiakan, ada yang tidak gitu ya. Oke. Ada mungkin ya umumnya ada tempat dan waktu, partisipannya siapa, populasi dan pengambilan sampelnya bagaimana, perlakuan atau hipotesisnya, perlakuan dan hipotesisnya seperti apa, kemudian data yang dikumpulkan apa saja, kemudian analisisnya nanti akan seperti apa. Ini secara umum ya bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Kemudian hasil dan pembahasan ya. Ini umumnya jadi satu Bapak Ibu. Umumnya jadi satu poin hasil dan pembahasan. Nah, nanti pemisahnya hanya alinea saja atau paragraf gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu sajikan adalah apa? Data. Ya, data dalam bentuk tabel, grafik, narasi atau gambar. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah kalau Bapak Ibu sudah menyajikan tabel, jangan sajikan grafik. Ya. Kalau sudah menyajikan grafik, jangan disajikan tabel karena kan isinya sama. Kecuali itu poin yang berbeda ya. Data yang berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau datanya sama, sudah ditampilkan tabel, kemudian di bawahnya grafik gitu, boros namanya ya, pemborosan.
gitu. Itu biasanya editor dan reviewer sangat tidak suka. Kemudian data ditempatkan dengan benar, ya, ditempatkan dengan benar pada tabel-tabel, pada narasi yang pas gitu ya. Jangan loncat-loncat, one by one, step by step, ya, urut. Kalau tadi rumusannya ada 3 misalnya, nah Bapak Ibu tampilkan dengan sistematis urut, yang enak dari A, B, C, begitu. Jangan loncat-loncat. Kemudian data diinterpretasi, artinya dijelaskan, jangan hanya tabel saja, tabel prestasi misalnya tanpa ada penjelasan narasi gitu ya. Itu sangat tidak disukai oleh para editor dan reviewer. Ya. Kemudian data dibahas berdasarkan teori. Nah, di pembahasan ini kita kaitkan dengan teori-teori yang kita masukkan di bab 2 tadi, bukan di bab 2, tapi di bagian pendahuluan, bagian 2. Ya. Kemudian menjawab rumusan masalah. Kalau rumusannya 3, berarti nanti ada 3 poin yang akan kita simpulkan dan kita bahas dan simpulkan. Gitu ya. Nah, di menu berikutnya, poin berikutnya itu ada simpulan. Ada juga yang simpulan dan saran atau kesimpulan dan saran. Ya, kita ikuti saja sesuai dengan gaya masing-masing jurnal. Tapi umumnya itu simpulan. Hanya simpulan begini. Isinya apa di simpulan? Dugaan, menyatakan dugaan awal apakah benar atau tidak. Kan Bapak Ibu tadi sudah membuat hipotesis, ya. Nah, hipotesis tindakannya apakah berhasil atau tidak. Nah, itu nanti Bapak Ibu ceritakan di sini. Simpulkan bahwa hipotesis ini benar. Ya, didukung dengan data ini, terbukti dengan ini. Kemudian menyatakan hubungan variabel bebas dan terikat. Tadi contoh di awal tadi ada judul ya. Ada judul penggunaan model pembelajaran IOC ya, terhadap apa gitu ya, atau untuk meningkatkan prestasi belajar bla bla bla. Berarti ada kaitan antara variabel bebas dengan terikat. Kemudian nyatakan hasil umum riset. Ya. Secara umum apa? Karena simpulan kan berarti secara umum. Kalau pembahasan tadi secara spesifik. Satu bagian itu dijelaskan secara detail. Tapi kalau di simpulan ini menyimpulkan secara umum berdasarkan rumusan masalah. Kemudian nyatakan kelemahan riset. Jadi sudah pasti ada kekurangan, ada keterbatasan di dalam riset kita, entah itu keterbatasan waktu, tenaga, kemudian wawasan, atau kekurangan partisipan, ya, atau sampelnya kurang, dan seterusnya. Kemudian menyatakan apa yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi kita berdasarkan kelemahan ini. Ya, kan ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itulah lalu kita berikan rekomendasi kepada orang lain, kepada peneliti lain, kepada pemerintah, kepada siapapun kita rekomendasikan gitu. Yang relevan saja, jangan terlalu banyak juga ya. Mungkin 2 atau 3 rekomendasi yang sesuai dengan ini kelemahan riset kita. Lalu kemudian referensi, daftar referensi. Kalau di standar jurnal nasional itu biasanya 20 artikel atau 20 referensi. 80%-nya itu bersumber dari artikel jurnal. Kemudian 20%-nya itu boleh dari buku dan sumber lain. Ini kita bicara ideal ya, bicara standar. Tapi lagi-lagi kadang-kadang juga pengelola jurnal kan juga belum menggunakan standar nasional ini. Bisa jadi standarnya mereka menggunakan 15 referensi. Ya, Bapak Ibu ya penuhi itu saja. Mungkin 16, 17 itu sudah bisa lolos. Ya. Kemudian pustakanya atau kebaruannya itu muktahir. Ya, muktahir itu ada yang mengatakan 10 tahun terakhir, ada yang 5 tahun terakhir. Ini berdasarkan ya masing-masing ya, versinya ada masing-masing. Versi apa nih? Versi PAK guru atau dosen atau standar jurnal nasional, internasional atau yang bereputasi ini tentunya berbeda. Nah, paling aman adalah 5 tahun. Paling aman 5 tahun terakhir. Ya, ini paling aman. Kemudian ditulis dengan software manajemen referensi.
Ya, sekali lagi ini adalah standar ideal, yang paling ideal. Tapi kalau Bapak Ibu belum mampu menggunakan Mendeley, Zotero, gitu ya, EndNote, ya, saya kira tidak apa-apa, dicoba dulu tanpa menggunakan itu. Karena biasanya jurnal-jurnal yang belum akreditasi ini belum menggunakan standar yang seperti ini, gitu ya. Standarnya masih di bawah ini. Maka saya kira tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau jurnal kami yang sudah akreditasi, ini wajib, ya, wajib hukumnya menggunakan Mendeley, Zotero atau EndNote, gitu. Jadi referensinya itu bukan diketik manual, tapi dengan sistem, ya, dengan aplikasi. Gitu. Nanti coba saya tampilkan seperti apa bentuknya. Nah, ini sekarang trik mencari referensi. Ada banyak sumber yang bisa kita jadikan, ya, tempat untuk mencari referensi, ya. Di Google, langsung Bapak Ibu ketikkan di Google, itu juga nanti akan ketemu kalau kita tahu formulanya. Nanti akan saya sampaikan trik cepatnya. Kemudian yang kedua, Google Scholar, ya. Google Scholar ini menampung hampir semua, tidak semua ya, tapi hampir semua artikel ilmiah yang sudah online, itu biasanya terindeks. Tapi kalau yang Scopus itu biasanya tidak masuk ke sini. Ya, ada yang masuk, ada yang tidak. Kemudian Sinta. Di website Sinta itu ada yang khusus, menu khusus untuk menampung seluruh jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Baik Sinta 1 sampai 6 itu ada, komplit, ya. Kemudian Garuda, ya. Kalau dulu namanya portal Garuda. Nah, di Garuda ini juga menampung banyak artikel jurnal nasional, baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Kemudian OneSearch, ya, OneSearch ini produknya Perpusnas, ini juga menampung banyak sumber referensi yang bisa kita ambil, ya, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan aplikasi khusus, misalnya Publish of Paris, misalnya, ya. Publish of Paris itu kita bisa dapatkan ratusan bahkan ribuan, ya, 1000 biasanya, 1000 referensi langsung bisa kita dapatkan dalam waktu singkat. Nah, sebelum kita diskusi, saya coba tampilkan dulu sedikit, ya, Pak Husen, ya. Sedikit saya tampilkan. Ini barangkali kalau tadi masih bingung gitu ya, di mana cara mencarinya dan seterusnya, saya coba tampilkan ini dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya Google Scholar, ya. Nah, Google Scholar ini menampung ada jutaan artikel yang bisa kita unduh dengan gratis. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti atau sudah pernah punya penelitian terkait dengan multimedia, misalnya paling gampang gitu ya. Multimedia. Yang mana ini? Pembelajaran. Nah, berbasis Android yang lebih spesifik misalnya nih. Misal nih, kita mau cari nih referensi tentang ini. Nah, ini ada banyak sekali yang bisa kita unduh nih, ya. Di kanannya ada PDF nih. Ini bisa kita unduh nih. Nih, ini bisa kita lihat. Oh, ini jurnal Media Infotama 2018. Tidak kelihatan, Pak. Tolong di belum share kelihatan. screen, ya. Tolong di share Oke. screen. Ini di stop dulu. Saya stop dulu, ya. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu, saya ulangi, ya. Di Google Scholar ini kita bisa mengambil banyak sekali yang kita inginkan. Contoh, misalnya kita mau membahas multimedia pembelajaran berbasis Android. Nah, di sini akan kita temukan banyak sekali referensi. Ya, ini jelas dari jurnal bisa kita ambil dan kita jadikan referensi atau rujukan, ya. Ini bisa kita atur juga. Kan tadi ada aturan kemuktahiran tadi, ya, 5 tahun. Maka misalnya kita ambil dari 2016 sampai 2021.
Nah, nanti akan tersortir sendiri, ya, akan terseleksi sendiri. Nah, ini 2018. Nah, ini kita bisa unduh dari Univet, bukan Univet ya, Univet. Pakai D ini. Nah, ini bisa kita unduh sesuka hati. Ya, oke. Nah, itu kira-kira. Lalu kemudian ini yang kedua, portal yang kedua namanya Garuda. Ini juga produknya Indonesia. Nah, ini bisa kita cari di sini. Ya, cari dengan sangat mudah. Nah, di sini ada banyak sekali, tinggal kita download ya. Sudah ada tombolnya ini, download original. Ya, tinggal kita pilih mana yang sesuai tahunnya kan. Nanti bisa kita sortir juga di sini Bapak Ibu, 2016 sampai 21 seperti itu. Hampir sama dengan yang tadi ya, dengan Google Scholar. Cuma Google Scholar itu dia seluruh dunia. Kalau yang Garuda ini se-Indonesia, bedanya itu ya. Kemudian yang berikutnya Sinta. Nah, di Sinta ini ada menu di sini, di source, kemudian jurnal. Nah, dia menampung seluruh jurnal nasional yang sudah terakreditasi, mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, kita mau target yang mana? Misalnya kita mau coba yang Sinta 6 dulu lah, yang relatif kelihatannya relatif mudah gitu ya. Tapi sepertinya memang relatif mudah daripada yang satu, ya pengalamannya begitu. Nah, misalnya ini jurnal Lentera, kajian keagamaan, keilmuan, dan teknologi misalnya. Ini tinggal kita buka aja, sudah ada websitenya. Ya. Nanti kita bisa download, kalau mau dijadikan referensi, kalau mau submit ya tinggal nanti masuk ke websitenya. Ya. Ini masuk ke website utamanya, website jurnalnya. Nah, ini dia website aslinya, website jurnalnya. Nih, kan nanti tinggal download template-nya, sesuaikan, lalu kemudian nanti kita submit, ya nanti ada nih submission. Ya, kita register dulu pertama, kemudian submit. Oke, nanti kita diskusikan aja kalau ada yang masih bingung masalah submit. Lalu ini dua lagi ya, satu. Ini jurnal Univet. Jurnal kami ini ada sekitar 23 jurnal yang bisa menampung artikel dari berbagai bidang keilmuan. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kalau Bapak Ibu di misalnya PGSD misalnya di apa namanya SD ya, nanti bisa masuk ke jurnal PGSD. Ada di sini Dikdas Bantara. Atau yang mungkin ada kaitannya dengan teknologi bisa ke jurnal kami. Yang biologi, matematik, kemudian sejarah, PKN ada semuanya. Kemudian ini satu lagi, ini jurnal yang umum pendidikan. Artinya semua bidang yang penting itu masih pendidikan, baik itu non formal, informal, gitu ya, formal, itu bisa masuk ke sini. Ya, pendidikan keluarga juga bisa masuk ke sini nih. Parenting misalnya gitu ya, itu masih bisa di sini. Pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini terbit 4 kali, Maret, Juni, September, dan Desember. Ya. Oke, saya kira itu mungkin selebihnya nanti kita diskusikan saja ya Pak Husin ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ya, oke, saya kira itu dulu kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgih sudah memaparkan untuk publikasi jurnal hasil penelitian Bapak Ibu di yang mengikuti diklat kebanyakan guru, jadi biasanya tetap penelitian tindakan kelas. Dan sudah ditampilkan juga bagaimana tadi mencari referensi di jurnalnya Indonesia ataupun jurnal yang di Google Scholar, yang di Garuda, di Google Scholar ataupun di Sinta. Dan tadi juga sudah disampaikan selingkung ya atau template itu berbeda-beda tapi hampir semuanya sama. Ya, hampir semuanya sama, sebenarnya intinya sama. Dan
semoga itu jadi apa ya, menambah wawasan Bapak Ibu terkait dengan publikasi ilmiah jurnal. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi, sharing ataupun tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya nih, siapa nih angkat tangan? Monggo, silahkan. Barangkali ada yang sudah punya bahan atau draft artikel gitu ya, nanti bisa kami arahkan ke jurnal mana yang sesuai. Enggak, yang suntuk. Saya Pak, saya Ya, ingin bertanya. Ibu Tias, silahkan sebutkan nama, dari mana Bu? Ya, nama saya Tias Wijayanti dari SLB 2 Denpasar, Bali. Wah, luar biasa nih, Ya, dari Denpasar ya. Ya, Oke, silakan. ada 3 pertanyaan, nggak apa ya Pak ya? Boleh. Yang pertama, dapatkah variabel penelitian yang sama digunakan untuk lokasi penelitian yang berbeda? Apakah itu termasuk plagiasi? Ya. Terus yang kedua, adakah aplikasi yang bisa digunakan oleh kami, baik sebagai guru ataupun peneliti, untuk mengetahui bahwa penelitian yang kita lakukan itu tidak plagiat? Terus yang terakhir, bagaimana kita mengetahui peringkat jurnal? Kan tadi Bapak sampaikan ada tingkatan-tingkatan, yang 1 sampai 6 itu, supaya kita tidak salah dalam submit artikel, karena yang saya tahu dalam satu artikel penelitian itu tidak, kalau sudah disubmit di satu tempat, tidak boleh disubmit ke tempat lain. Kalau saya tidak salah ingat, benar kan? Ya Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Husain. Silakan Pak. Mumpung masih ingat. Oke, Bu Tias dari Bali. Wah ya, jauh sekali ya. Oke. Terima kasih Bu Tias. Ini pengalamannya kelihatannya sudah banyak ini kelihatannya. Enggak Pak, saya masih perlu banyak belajar Pak, makanya saya sering ikut webinar. Gitu, ya. Biar tidak salah langkah Pak. Baik. Terkait dengan tadi yang pertama, variabel penelitiannya sebetulnya sama, misalnya sudah pernah diteliti gitu, misalnya terkait dengan misalnya daya tarik atau terkait dengan strategi pembelajaran tertentu gitu ya. Itu betul. Apakah kalau digunakan di tempat lain itu namanya plagiat? Itu enggak, selama isinya berbeda Bu, tulisannya yang penting. Karena plagiasi itu mendeteksi kata per kata. Biasanya adalah setiap 3 kata. Setiap 3 kata itu nanti dicocokkan dengan kata yang lain yang ada di dunia internet. Artikel yang sudah beredar ya Pak ya. Nah, kan ada taraf toleransinya. Nah, setiap jurnal itu biasanya ya standar yang paling umum itu menggunakan 25%. Tapi juga tergantung tingkatan jurnalnya ya. Ada yang kalau jurnal yang baru itu mungkin masih gunakan 30%. Kalau yang sudah Sinta mungkin ya 25%. Kalau yang mau menuju ke Scopus mungkin gunakan 20%. Ya kira-kira seperti itu. Jadi selama isinya itu berbeda dan nanti ketika dicek itu memang di bawah 25% katakan, itu maka dikatakan layak dan tidak plagiat. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aplikasi ya tadi Bu Tias ya. Aplikasi cek plagiasi itu yang paling umum itu namanya Turnitin ya, Turnitin atau Turnitin. Itu yang paling umum. Tetapi tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kenapa? Karena harganya yang sangat-sangat mahal. Bahkan sekelas kampus yang saja atau sekolah itu belum tentu bisa membeli. Karena puluhan juta biasanya itu per tahunnya. Nah, lalu gimana caranya supaya kita bisa ngecek dengan mudah atau gratis? Kalau gratis itu ada yang namanya plagiarisma.net. Plagiarisma.net. Itu ada di internet, nanti dicari di Google, plagiarisma.net. Tetapi karena gratis ya, namanya gratis ya, kita nggak bisa minta banyak ya. Itu maksimal hanya 1.000 kata. Ya, 1.000 kata maksimal. Nah, maka ya agak kesulitan juga kalau kita kan artikel kan rata-rata sekitar 4.000 ya. Sekitar 4.000 kata. Maka ya kurang kalau menurut saya.
Nah, maka kalau saran saya paling mudah adalah Ibu bisa cek plagiasi di Shopee. Ya, kalau yang masih muda-muda ini kan kenal Shopee. Belanja. Ada jasa cek plagiasi di Shopee. Bahkan ada yang paling murah itu 5.000. Kalau rata-rata 10.000 sampai 20.000 Bu per artikel. Setiap artikelnya ngecek itu bayarnya sekitar 20. Tapi saya menemukan ada yang 5.000. Kalau yang langganan saya itu itu ya, Pak, 10.000 ya? per artikel, iya. Per lembar atau per Oh, enggak, judulnya? satu artikel Satu utuh. artikel. Sekitar 10 halaman, 20 halaman itu sama harganya. Per dokumen. Nggih. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya gunakan yang sebetulnya berbayar tetapi murah, 400.000. Tapi sekarang sudah nggak dijual di umum gitu. 400.000 itu lifetime, seumur hidup. Itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Tapi akurasinya memang kurang ya. Akurasinya memang kurang dibandingkan dengan yang Turnitin tadi. Maka kalau saran saya yang paling mudah adalah gunakan jasa cek plagiasi. Toh sangat murah harganya, hanya 5.000, 10.000 per artikel. Kan murah sekali. Kita nggak ribet, hanya kirim saja, kirim file gitu, nanti berapa menit kemudian, mungkin maksimal 1 jam lah, sudah dikirim hasilnya. Terus yang ketiga tadi terkait dengan peringkat jurnal ya Bu ya. Peringkat jurnal itu ada di Sinta. Nah, ada di Sinta. Nah, di mana ya? Ini nih. Nah, di sini. Oh, di Sinta sudah ketutup ya. Nah, di sini. Nah. Nah, ini. Ada Sinta 1 sampai dengan 6. Kalau Ibu misalnya nih tahu nama jurnal, ya sudah ini saya mau ke jurnal ini, tapi saya nggak tahu nih posisinya dia terindeks Sinta berapa. Ibu searching aja di sini. Ya, misalnya Jurnal Komunikasi Pendidikan. Dia posisinya di Sinta berapa, terindeks Sinta berapa, nanti akan ketahuan di sini. Jurnal Komunikasi Pendidikan. Oh. Anak berkebutuhan khusus saja, Pak. Oh, gitu. Sesuai bidang saya. Oke, ya, siap. Bentar, ini agak pelan internetnya. Masih muter-muter. Langsung cari topiknya juga ada di sini. Oh, berarti bisa ya Pak dimasukkan di situ. Nama berkebutuhan khusus. Itu nanti akan ketemu kok. Ini di Sinta nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nah, apa ya kira-kira ya? Tunarungu, Pak. Itu berarti harus dibuka satu-satu nggih? Enggak sih, di sini aja bisa, di source tadi. Oh, Bisa. source. Tinggal di searching aja nanti kan ketemu. Tapi kebutuhan khusus itu kan juga bisa masuk ke ranah pendidikan, Bu, umum, artinya yang misalnya jurnal pendidikan gitu kan. Kan bisa masuk juga, Bu. Tidak harus yang spesifik betul gitu. Nanti kan bisa tinggal cari, Bu, nih. Nah, mau cari yang targetnya yang Sinta berapa? Ini ada Sinta 2 dan seterusnya. Biasanya di ini bisa diketik di sini. Nanti klik di sini misalnya Sinta 5 ya, Bu ya. Sinta 5 tentang pendidikan misalnya. Sini. Pendidikan. Muncul. Nah, pendidikan. Nah, ini Sinta 5 semua, Bu, pendidikan. Nanti tinggal sesuaikan kira-kira yang paling mendekati yang mana. Ilmu sosial, jurnal kependidikan, ini juga Bu bisa masuk nih. Guru SD, ya. Pendidikan ekonomi kewirausahaan, jurnal ilmu pendidikan, kan semuanya bisa masuk nih, pedagogi kan. Intinya
intinya tentang pembelajaran di sekolah ini bisa masuk semuanya. Ya, nanti bisa dicoba Bu Tias ya. Ya, baik Begitu Pak, terima cara kasih. mengeceknya. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing, diskusi, tanya jawab. Dan biasanya juga kalau sudah terakreditasi di beranda jurnal yang online itu biasanya tetap ditampilkan sertifikat akreditasinya biasanya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk sharing-sharing? Tadi udah dari Bu mana ini? Bu Tias dari Bali. Silakan Bapak Ibu. Pak Ramli mungkin katanya tadi susah masuk. Masih ada? Silahkan. Nah, masih ada, kita diskusikan. Pak Alfred, tadi juga sepertinya susah masuk, ini sudah bisa masuk. Silakan Bapak Ibu. Bu Marta, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau mau sharing-sharing? Barangkali ada yang sudah punya draft nih, nanti coba saya arahkan ke jurnal mana. Mungkin sudah punya draft artikel atau sudah nulis. Monggo. Atau yang sudah punya laporan PTK, tinggal diartikelkan. Tinggal dijurnalkan. Barangkali nanti bisa kita diskusikan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya tidak usah dipaksakan. Sudah ini kepikiran mau malming ini. Ya itu sudah jelas dan gamblang, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak bisa. Kusmana, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Sementara enggak Pak, nanti aja. Ikutin dulu ikutan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, memang publikasi ataupun melakukan penelitian itu ketika belum pernah itu merasa sulit. Tapi ketika sudah berusaha belajar sedikit demi sedikit, akhirnya bisa penelitian, kemudian bisa publikasi, yang tadinya sulit atau berat, lama-lama karena sudah biasa jadi terbiasa, dan akhirnya ya sudah menjadi hal yang biasa. Dan itu butuh proses, tidak bisa instan. Dan sebenarnya Bapak Ibu guru banyak kesempatannya untuk mengembangkan karir di dunia kerjanya sebagai berdasarkan profesinya sebagai guru, karena biasanya Bapak Ibu guru yang PNS sudah sertifikasi, satu, lingkungan yang kurang mendukung karena sama-sama merasa berada di zona nyaman. Padahal kenaikan pangkat golongan atau mengembangkan karir ya butuh pengembangan diri, kemudian menulis, publikasi, dan seterusnya. Berbeda dengan kami yang di kampus, mengembangkan diri itu sekarang ditentukan dengan jenjang pendidikan. Mau menulis banyaknya kayak apa ya? Kalau jenjang pendidikannya nggak tinggi, ya tidak bisa. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekarang sharing-sharing? Kalau enggak kami tutup untuk pertemuan diklat yang kedua pada hari ini yang terakhir. Saya Pak boleh nanya? Boleh Bu Tia, silakan Nanti, Bu. Saya kan jadi penasaran kalau buat artikel ini kan tadi artikel PTK ya Pak. Kalau misalkan penelitiannya selain PTK pun juga bisa dibuatkan artikel Pak? Bisa Ibu, bisa. Bahkan non penelitian pun kan juga bisa Tidak hanya penelitian itu. Iya, artikel pemikiran pun itu kan juga masih memungkinkan untuk ditulis ya, diterbitkan. Tetapi kadang-kadang juga artikel pemikiran itu kan tidak sembarangan orang. Artinya jenjang pendidikan, kemudian wawasan dan pengalaman seseorang itu juga bisa menjadi dasar. Kenapa kok ini boleh membuat artikel pemikiran? Ya.
Karena nggak sembarangan orang awam kemudian membuat hasil pemikiran gitu ya. Ya kira-kira itu. Boleh, tetapi harus lihat-lihat jenjang pendidikan, kemudian pengalamannya, wawasannya gitu. Tapi kalau untuk yang jenis penelitian selain PTK itu sangat-sangat diperbolehkan. Silakan. Ya, kualitatif, kuantitatif, R&D atau yang lainnya silahkan. Sangat boleh. Gitu. Tapi umumnya di kalangan guru kan yang diwajibkan kan biasanya PTK ya Pak Hussein ya, di kalangan guru. Bapak Ibu guru boleh melakukan penelitian lain selain PTK, boleh. Hanya secara di aturan Permenpan RB itu kan boleh. Hanya saja kan begini, berdasarkan keprofesiannya, yang boleh melaksanakan PTK kalau untuk memperbaiki pembelajaran itu kan guru baiknya ya akhirnya PTK balik lagi ke sana. Tapi sebenarnya di pengembangan diri itu boleh selain PTK. Publikasi tidak harus hasil PTK, itu boleh juga. Penelitian tidak harus PTK, Bapak Ibu guru itu boleh. Hanya saja kadang-kadang itu tadi disampaikan di awal sama Pak Singgih. Iya. Kadang beda wilayah itu beda. Ya, tim penilai itu mungkin memahami penilainya beda-beda. Aturan atau menerapkannya itu berbeda-beda. Padahal sebenarnya aturannya sama. Aturannya sama. Tempat kami betul itu kemarin ada pengalaman karena tidak mengirimkan laporan PTK-nya, tahu-tahu mengirimkan atau menilaikan jurnalnya, ditanyakan laporan PTK-nya mana. Loh, ini kan artikel gitu kan, berbeda wilayah gitu, beda produk gitu. Oh enggak, ini harus satu paket. Ya ada yang seperti itu. Ya kita ikuti saja lah ya polanya. Berarti kalau kita buat artikel itu juga harus disertai dengan laporan penelitiannya juga ya Pak? Ini tadi tergantung pada reviewer kebijakan. PAK ya, penilai. Kebijakan. Iya betul, kebijakan pada setiap wilayah itu kadang-kadang berbeda. Sebenarnya Bu Tias sesuai aturan tidak perlu melampirkan laporan ya. Kecuali kalau misalkan penilaiannya masing-masing mau menilaikan dua hal. Jadi ada satu untuk publikasi jurnal atau yang kesatunya itu laporan PTK, penelitian tindakan kelas. Tapi kan dia ada syaratnya yang lain, tidak hanya laporan saja kan, harus diforumkan dan seterusnya itu. Nanti kami kirimkan aturan untuk Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Terima kasih. Untuk terima kasih Pak. Kalau yang sering-sering ikut sudah baca dan kemarin sudah kami bahas tuntas untuk PAK guru yang di diklat sebelum ini yang tanggal 10 dan 11. Iya, saya lagi ada kegiatan, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah nggak sabar mau bikinan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita cukupkan kepada kesempatan hari ini dan mohon ditunggu untuk sertifikat, presensi dan seterusnya nanti kami beritahukan via WhatsApp dan saya sampaikan lagi tidak ada presensi setiap diklat yang menyelenggarakan Lingkar Pena Indonesia karena sudah kami siapkan. Administrasi sepenuhnya kami yang menyiapkan. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah semangat bersedia hadir pada diklat pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih Pak Singgih sudah bersedia menjadi narasumber meluangkan waktu dan Bapak Ibu juga meluangkan waktu. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan, pengalaman ataupun wawasan Bapak Ibu terkait dengan penelitian tindakan kelas ataupun publikasi ilmiah. Dan masih Bapak Ibu yang belum ikut diklat masih ada untuk besok minggu keempat tanggal 24-25 untuk e-book pembelajaran pengembangan media e-book pembelajaran. Kebetulan saya yang menjadi pembicaranya. Sesekali nggak apa-apa Mas Singgih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hussein dan Bapak Ibu para peserta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
artikelnya ditunggu ya. Nanti bisa dikonsultasikan, diskusikan. Nanti kami coba arahkan kalau sudah ada artikelnya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gasoline.